Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Al-atharu fi sifati sahabatil kiram. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat sahabat yang mulia. Dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Syekh Maulana Yusuf Al-Kahandalawi rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau yang telah membuat manusia atau orang-orang beriman membuka mata. Kemudian orang-orang memperbaiki hidupnya, ingin kehidupan mereka sebagaimana kehidupannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka tata tertib hidup yang kita jalankan hari ini adalah mengikuti tata tertib hidupnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa para sahabat? Karena sahabat. Kenapa gak baginda Rasulullah? Karena sahabat ini muridnya baginda Rasulullah. Kalau kita mengikuti tata tertib hidup para sahabat, berarti sudah mengikuti tata tertib hidup Rasulullah SAW. Cuman kita ini manusia biasa yang tidak terlepas daripada kesalahan dan dosa. Yang maksum ini, yang terjaga ini hanya para anbiya wassalam. Dan ada nabi yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling terjaga dalam seluruh aspek kehidupannya dan kesempurnaan jiwa raganya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita bisa menyamai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabatnya yang kehidupannya notabene sama dengan kehidupan kita. Ada yang mereka yang dari kecil mereka sudah soleh, kemudian sampai akhir hayatnya. Kemudian ada yang mereka awal-awalnya dari preman, dari orang-orang jahiliyah, kemudian Allah Subhanahu wa taala rubah kehidupan mereka jadi orang-orang baik. Jadi kenapa kita harus meniru sahabat? Karena sahabat ini sama kehidupannya dengan kehidupan kita. Yang awalnya ini bukan orang-orang yang baik, macam-macam mereka. Maka Syekh Maulana Yusuf rahmatullah alaih, beliau menceritakan tentang sifat-sifat para sahabat. Sebagaimana dalam hadis akhraja Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Sudi tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir telah mengeluarkan hadis dan Ibnu Hatim dari Syekh Sudi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Beliau berkata, Syekh Sudi ini berkata, qala Ibnu Umar, qala Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn Khattab telah berkata, "Law sya'allahu laqala antum fakunna kulluna walakin qala kuntum khassatan fi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah bisa saja mengganti atau mengatakan
bahasanya bukan kuntum tapi antum, kalian. Karena bahasa antum ini sifatnya ini khusus. Kalian semua di sini. Maka jadilah kami semua. Jadi lil ummi wal khas. Khusus tapi sifatnya umum. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum ini khassatan fi ashabi Muhammad, khusus bagi sahabatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Jadi sifatnya ini parsial. Wa man sana'a misla sani'ihim, dan orang-orang yang berbuat seperti yang diperbuat oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah mengatakan kuntum, jadi kuntum ini sifatnya umum untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Tapi kalau menggunakan kata antum waktu itu, maka antum ini khusus orang-orang yang ada di situ saja. Dan ini kuntum semua hamba Allah Subhanahu wa taala, siapa saja tanpa terkecuali sampai hari kiamat. Yang namanya umat, seluruhnya umat. Mereka adalah kanu khair ummah, mereka adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, dipintonkan, didohirkan untuk manusia. Wa inda Ibnu Jarir, dan menurut Ibnu Jarir dari Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Dukirolana, diceritakan kepada kami, anna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia telah membaca ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini dalam surah Ali Imran ayat 110. Kemudian kemudian berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, hai orang-orang, man sarrahu ayyakuna min tilkumul ayat, siapa yang merasa senang keberadaannya dimasukkan ke dalam bagian ayat ini, maksudnya termasuk daripada yang diceritakan dalam ayat ini, yaitu sebaik-baik umat. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, falyu'addi syaratallahi minha, maka hendaklah dia menunaikan syarat-syarat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ini diceritakan dalam kitab Kanzul Umal, jilid 1 halaman 238. Dan Abu Nu'aim juga mengeluarkan hadis ini, wa akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah, dalam kitab Hilyah jilid 1 halaman 375, dari sahabat an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, qala innallaha nadhara fi qulubil ibadi fakhtaru Muhammadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melihat dalam hati setiap-tiap hamba. Jadi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala dilihat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati Nabi SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Faba'atsahu birisalatihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya bersama risalah-risalahnya, utusan-utusannya. Wantakhabahu bi'ilmihi,
dan telah memilih dengan ilmunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengutusnya beserta risalah-risalahnya dan memilih keilmuannya. Summa nadhara fi qulubin nas, kemudian setelah itu summa nadhara fi qulubin nasi ba'dahu, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat lagi hati-hati setelah baginda Nabi, dilihat hati-hati yang lain, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala fakhtarallahu lahu ashaban, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabatnya. Setelah dipilih dari sekian hamba-hamba Allah, nabilah yang terpilih. Hati Nabi SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu melihat lagi hati-hati siapa saja yang dipilih untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi SAW. Faja'alahum ansara dinihi, maka jadilah mereka ini sahabat-sahabat Nabi ini sebagai penolong-penolong Nabi dalam agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian wa wuzara nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, fama ra'ul mu'minuna hasanan fahuwa hasanun, wa man ra'al mu'minuna qabihan fahuwa indallahi qabihin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih mereka sebagai pembantu Nabi SAW dalam menyebarkan agama. Maka tidaklah melihat orang-orang yang beriman melihat kebaikan. Jadi siapa saja daripada orang beriman yang melihat kebaikan, maka dia adalah orang baik. Dan barang siapa yang melihatnya orang beriman ini buruk, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dia buruk. Jadi kebaikan keburukan ini dilihat siapa yang melihat.